Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru Dosen Hukum Laut yang bersangkutan. Perkenalkan, nama saya adalah Ebenezer Victor, mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan NIM 18106111325 yang ingin membahas materi dengan tema pencemaran laut pada alur laut Kepulauan Indonesia oleh kapal asing atau biasa yang disebut dengan ALKI. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam materi tersebut. Nah, jadi apa itu alur laut Kepulauan Indonesia atau biasa yang disebut ALKI itu? Alur Kepulauan Indonesia atau biasa yang disebut dengan ALKI itu adalah alur laut yang sudah ditetapkan sebagai alur yang untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara yang sangat normal. Penetapan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI ini dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus-menerus, langsung dan secepat mungkin, serta tidak ada halangan oleh perairan atau ruang udara teritorial Indonesia sedikit pun. Tetapi ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintas ke utara atau ke bagian selatan harus melewati alur laut Kepulauan Indonesia atau yang biasa disebut dengan ALKI. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI juga merupakan negara yang berdaulat dan telah memiliki wilayah yang sangat luas dengan wilayah perairan yang jauh lebih luas dari luas daratannya. Konsep keberadaan negara kepulauan oleh kalangan internasional semakin kokoh dengan Konvensi Ketiga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut atau United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS 3 pada 10 Desember 1982 yang telah berlangsung di London, Inggris. Konvensi ini disebut sebagai The Law of the Sea Convention atau The Law of the Sea Treaty sebagai perjanjian internasional yang menggantikan perjanjian internasional Quad Treaty pada tahun 1958 Convention on the High Seas. Nah, masuk pada tahun 1996, pemerintah Indonesia mengajukan usulan kepada Organisasi Maritim Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat oleh IMO tentang pelayaran alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI di wilayah teritorial perairan Indonesia. Usulan tersebut disetujui oleh IMO dan pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang perairan di Indonesia. Dengan demikian, ALKI dapat diterjemahkan sebagai alur laut yang dapat diketahui atau dilalui oleh kapal-kapal dan pesawat udara internasional dengan cara yang normal, semata-mata untuk transit yang menerus, langsung dan secepat mungkin, serta tidak terhalang melalui atau atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat dengan Z Indonesia dan di bagian laut lepas atau Z Indonesia lainnya. Dengan demikian, pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara di perairan dan wilayah udara yang ditetapkan di wilayah teritorial Indonesia. Nah, selanjutnya, negara Indonesia kita ini adalah negara kepulauan atau biasa yang disebut dengan archipelagic state
dengan luas perairan 2/3 dibanding dengan luas daratan, terdiri dari memiliki 17.508 pulau, luas wilayah Indonesia mencapai 7,9 juta kilometer persegi, di mana 1,8 juta kilometer persegi wilayah daratan. Maka dengan demikian luas laut teritorial Indonesia mencapai 3,2 juta kilometer persegi dan luas laut perairan zona ekonomi eksklusif atau Z mencapai 2,9 juta kilometer persegi. Bila dilihat dari segi regulasi, untuk melindungi kepentingan nasional di laut negara Indonesia serta dilakukan pemantapan landasan hukum yang mengatur wilayah perairannya, adapun tindakan pemerintah negara Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional salah satunya menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Perpu tahun 1960. Untuk menegakkan sistem di laut harus dibangun dengan menggunakan prinsip sinergi kekuatan antar seluruh instansi penyelenggara penegakan keamanan di laut. Sinergitas tersebut dapat terwujud adanya kesatuan yang tercermin dalam struktur organisasi, mekanisme dan prosedur penyelenggara kenyamanan di laut yang dilakukan oleh para aparatnya dengan tujuan akhir adalah tegaknya kedaulatan atau sovereignty dan hak berdaulat atau sovereign right sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1942. Sesuai dengan pasal 2, pasal 34, pasal 47 dan pasal 49 dari UNCLOS 1982 disebutkan bahwa sebuah negara merdeka berpantai, maka negara tersebut harus berkuasa atas wilayah darat dan wilayah perairan serta udara di atasnya. Lanjut, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002, setiap kapal dan pesawat udara asing yang melintasi ALKI harus memenuhi ketentuan di bawah ini. Yang pertama, kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang. Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan lintas alur laut kepulauan selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut kedua sisi dan garis sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10% jarak antara titik-titik yang terdekat pada suatu pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut. Kapal dan pesawat udara asing ini sewaktu melaksanakan hak lintas laut kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan, dan kemerdekaan politik Republik Indonesia atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kapal perang dan pesawat udara militer asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan latihan perang-perangan atau latihan menggunakan senjata tajam macam apapun dengan mempergunakan amunisi. Yang kelima, kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam hal musibah, pesawat udara yang melaksanakan hak lintas laut kepulauan tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia. Semua kapal asing sewaktu-waktu melaksanakan hak lintas air laut kepulauan tidak boleh berhenti atau berlabuh, jangkar, atau mondar-mandir kecuali dalam hal force majeure. Kapal atau pesawat asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan
tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok yang tidak berwenang. Sekarang kita akan masuk dengan penetapan ALKI. Penetapan ALKI ini diperkuat dan diperjelas lagi melalui Peraturan Republik Indonesia tahun 37 nomor 37 tahun 2002 tadi. Nah, difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke arah Samudra Hindia dan sebaliknya. Pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya atau disebut sebagai alur Laut Cabang Satwa. ALKI 2 melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintas Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok menuju arah Samudra Hindia dan sebaliknya. ALKI 3 melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sewu, Laut Samudra Hindia. Khusus untuk ALKI 3 memiliki 3 cabang di selatan, yaitu ALKI 3A, ALKI 3B, dan ALKI 3C. ALKI 3A difungsikan untuk pelayaran di Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu. Dan ALKI 3A ini mempunyai 4 cabang, yaitu ALKI cabang 3B untuk pelayaran dan Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Sewu, dan sebagainya. ALKI cabang 3C untuk pelayaran Samudra Pasifik melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan sebagainya. ALKI cabang 3D untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sewu menuju Samudra Hindia dan sebaliknya. ALKI cabang 3E untuk pelayaran dan Samudra Hindia melintasi Laut Sewu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan sebaliknya. Dari segi keamanan, keberadaan ALKI tentunya juga menimbulkan berbagai potensi ancaman yang memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat serius. Dari beberapa kasus yang sudah diberitakan, kejahatan dan pelanggaran hukum di laut terjadi di kawasan ALKI berupa perompakan, penyelundupan, penyanderaan, atau penculikan awak kapal, pencurian hasil kekayaan laut dan kekayaan alam lainnya, dan mencemarkan dengan membuang limbah ke laut. Selain itu juga perlu diantisipasi juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah konflik batas wilayah negara seperti klaim beberapa negara atau atas beberapa wilayah di Laut Cina Selatan, masalah Pulau Spratly dan Paracel, yang mengakibatkan tidak terhindarnya terjadi manuver kapal-kapal perang dari negara-negara yang bersengketa. Kita juga masih ingat lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, juga ada konflik Blok Ambalat dan lain-lain. Sementara untuk masa damai, kehadiran Badan Keamanan Laut dan Pantai atau Bakamla menurut catatan per Desember 2019 didukung dengan 40 kapal dengan berbagai jenis, diantaranya 1 unit kapal markas berukuran panjang 110 meter, 3 unit kapal patroli berukuran 80 meter, dan KN Pulau Matore 322 dan KN Pulau Dana 323, 6 unit kapal patroli menuju 48 meter atau kelas A, 16 unit kapal patroli berukuran 15 meter atau kelas 4 kelas C, serta 14 unit rigid inflatable boat atau RIB berukuran 12 meter kelas 5 speedboat. Dapat dibayangkan bagaimana penegakan hukum di laut yang luasnya hampir 6 juta kilometer persegi ini. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, lautan non-ZEE merupakan seluas 3,25 juta kilometer persegi dan lautan ZEE seluas 2,55 juta kilometer persegi. Dibandingkan
dengan luas daratan NKRI yang luasnya 2,01 juta km persegi terbagi dalam 17.499 pulau besar dan pulau-pulau kecil. Kekuatan pihak pertahanan dan pihak penegakan hukum di perairan dari pantai ini tentu juga diperhitungkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan kawasan perairan NKRI, baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perdagangan dan lalu lintas perairan dengan tujuan baik dan damai. Salah satu kawasan konservasi yang dilakukan BKKPN Kupang adalah Taman Nasional Perairan atau TNP. Laut Sawu juga dilalui oleh Alki, tepatnya Alki 3A dan Alki 3D. TNP Laut Sawu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, meliputi perairan seluas kurang lebih 3.355.352,82 hektar. Rencana pengelolaan dari zonasi di TNP Laut Sawu mengacu pada pembagian zonasi yang telah diatur di Kepmen KP nomor 6 tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan Zonasi TNP Laut Sawu tahun 2014 sampai 2034, di mana terdiri atas 7 tipe zona, antara lain zona inti, zona pemanfaatan, zona pemanfaatan pariwisata dan budidaya, zona perikanan berkelanjutan tradisional, zona perikanan berkelanjutan umum. Ini contoh kasusnya. Ada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU ketika melakukan operasi pengamanan di atas saru laut atau ALKI menggunakan pesawat tempur jenis Hawk MK-53 banyak menemukan pencemaran laut terutama berasal dari tumpahan minyak. Komandan Skadron Udara 15 Pangkalan Udara atau Laut Ismayudi Letkol PNB Novian Samyoga kepada wartawan di Mataram Senin 20 Februari mengatakan pencemaran ini ditemukan di jalur Alki 3 perairan laut Ambo. Kemungkinan kapal-kapal yang melewati di Alki tersebut membuang limbah. Tim TNI AU berkekuatan 55 personil termasuk 13 diantara pilot melakukan operasi Alpha Oscar, yakni operasi pengamanan berbatasan dengan pengamanan ALKI. Mendapat beberapa jam di Bandara Selat Parang sebelum kembali ke Lanut Iswayudi Madiun. Kami yakin itu dilakukan oleh kapal-kapal yang melintasi di jalur ALKI 3. Belum diketahui secara pasti apakah buang limbah ini kapal di bendera Indonesia atau asing. Namun sudah jelas ada pencemaran yang harus ditindaklanjuti. Demikian materi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu dosen sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.